Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya hingga akhir kiamat kelak. Yang saya hormati Bapak Thabit Latif, SKMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat. Saya Anissa Miftahul Jannah, mahasiswi semester 6 Prodi Ahwal Syasiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Hukum Adat. Baik, secara langsung saja saya akan membahas tentang bagaimana problematik konflik tanah adat masyarakat Dayak Tomun. Konflik agraria di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Namandau, menjadi polemik yang belum tuntas. Penyebab utamanya yakni meluasnya market perkebunan kelapa sawit di seluruh kawasan hutan tropis di Indonesia. Munculnya konflik sengketa lahan seringkali disebabkan oleh perluasan lahan perkebunan yang merampas lahan dan hutan adat masyarakat setempat. Berdasarkan data Walhi Kalimantan Tengah, tutupan hutan di Kalimantan Tengah berkurang tiap tahun. Pada tahun 1990 masih ada 11,5 juta hektar. Dan di tahun 2014 menjadi 7,8 juta hektar. Dan sekitar bulan Februari 2018 lalu, perkebunan kelapa sawit diduga melakukan penebangan hutan rimba adat Desa Laman Kinipan seluas 1.242 hektar di Kecamatan Batangkawah, Kabupaten Lamandau untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Tengah ada 1,6 juta hektar lahan sawit. Keseluruhan lahan itu dikuasai oleh sekitar 183 perusahaan. Yang terbesar adalah perusahaan Sinarmas Group, Astra Group, dan Wilmar Group. Setiap tahunnya Kalimantan Tengah menyumbang 9 juta ton crude palm oil atau yang disebut dengan CPO, atau minyak kelapa sawit dari seluruh produksi CPO di Indonesia. Luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang sudah mencapai operasional rata-rata 1.800 hektar dan yang sudah menanam sawit ada 1.500 hektar dengan rata-rata produksi 5.200 ton CPO per tahunnya. Jumlah perusahaan besar swasta di Kalimantan Tengah saat ini ada sebanyak 327 perusahaan dengan total luas lahan mencapai 3.953.587 juta hektar. Terbagi menjadi 177 perusahaan yang sudah operasional seluas 1.894 juta hektar dan yang belum beroperasional 150 perusahaan dengan konsesi seluas 2.059.466 juta hektar. Jika kita lihat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, sejak tahun 2009, sedikitnya ada 3 permasalahan besar sengketa lahan di Kabupaten Lamandau. Permasalahan konflik agraria yang berkaitan dengan perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lamandau seakan benang kusut yang terus-menerus terjadi. Mari kita lihat. Pada tahun 2009, konflik hak atas tanah adat antara PT Pilarwana Persada dengan masyarakat adat Dayak Tomun di Desa Bokonsu, Tamiang, Sakoban, dan Suja Kecamatan Lamandau. Masyarakat menjadi geram karena perluasan lahan perkebunan yang melebihi izin HGU, hak guna usaha yang diizinkan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, PT Pilarwana Persada juga telah merambah hutan lindung Bukit Pendulangan
yang hutan tersebut selama ini selalu dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat sebagai hutan konservasi adat budaya. Selain dari memperluas lahan perkebunan di luar batas izin HGU hak guna usaha, area hutan lindung Bukit Pendulangan yang telah diklaim oleh PT Pilar Wana Persada juga ditemukan jutaan potongan kayu. Jenis potongan kayu log produksi panjang 4 meter yang telah diberi kode kayu. Menurut keterangan masyarakat, kode nomor warna merah itu adalah kode nomor kayu PT Korindo atau PT Hutan Indo. Kayu-kayu itu ditebang dan dibawa dari area hutan lindung Bukit Pendulangan. Pada tahun 2011, luas perkebunan PT Pilar Wana Persada diperkirakan oleh masyarakat sekitar 20.000 hektar lebih. Tahun 2012, terjadi perluasan lahan perkebunan PT First Lamandau Timber International sekitar 3.000 hektar. Munculnya berbagai rekayasa dokumen antara lain AMDAL, surat pernyataan dukungan masyarakat, dokumen penyerahan lahan untuk mendapatkan izin hingga perlepasan kawasan hutan yang merampas wilayah lahan dan hutan hak adat masyarakat Desa Bayat dan Desa Belibi Kecamatan Balantikan Raya. Pada tahun 2017, masih dengan permasalahan yang sama, terjadi di Desa Kinipan. Tanah sebagai sumber daya material dan sumber terpenting yang menjadi lapisan kebutuhan hidup beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Sebagaimana yang diuraikan oleh Gunawan Wirardi yang membahas masalah yang pokok-pokok pada umumnya mengenai status hukum dari penguasaan tanah seperti hak milik, gadai, bagi hasil, sewa menyewa, dan kedudukan buruh tani. Konflik agraria yang menyangkut hak tanah adat di Kalimantan Tengah ibarat benang kusut yang belum tuntas penyelesaiannya. Apabila kita menyimak lebih dalam lagi makna dari Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria tahun 1960 yang pada saat ini menjadi kerangka acuan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, yaitu petani dan masyarakat adat yang pada dasarnya memiliki hak mutlak untuk mengelola tanah secara turun-menurun berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Pasal 20, yakni hak milik adalah hak turun-menurun. Dampak negatif dari timbulnya permasalahan sengketa lahan berpotensi terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apabila memperhatikan Memorandum of Understanding atau MOU antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 05 garing MOU garing PB strip aman garing 9 angka Romawi garing 2011 dan nomor 11 garing SKB garing 9 garing 2011 tentang peningkatan peran masyarakat adat dalam upaya penciptaan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Pasal 2 poin C melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya dalam rangka menuju perlindungan hukum hubungan antara wilayah adat dan masyarakat adat. Tanah adat dalam masyarakat Dayak Tomun disebut tanah Bakiang, Batu Bagana, dan setiap lokasi tanah adat memiliki 3 identitas yang meliputi: pertama, silsilah dan keturunannya; yang kedua, nama hutan adat tersebut, misalnya hutan adat Bukit Benyawai di Desa Benakitan Kabupaten Lamandau, hutan adat Hulu Nangah di Desa Kinipan Kabupaten Lamandau, hutan adat Bukit Sarang Paruya di Desa Jemuat Kabupaten Lamandau, hutan adat Cancang Klobar di Desa Benakitan Kabupaten Lamandau, dan setiap desa di Kabupaten Lamandau memiliki hutan adat secara turun-menurun. Dan yang terakhir, batas hutan adat yang meliputi batas bukit, batas lembah, batas sungai, batas lembah, dan batas lainnya sesuai kesepakatan adat secara turun-menurun. Hakikat
Hak atas tanah adat bagi kelompok-kelompok masyarakat Dayak Tomun merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan, yakni sebagai sumber kehidupan. Penyelesaian konflik sengketa tanah adat dengan instrumen hukum positif melalui lembaga pengadilan menurut Sajipto Raharjo menghadapi kendala yuridis yang kemudian berubah menjadi hambatan yang penegakan hukum. Menurut Setandio Wingjo Sobroto dan Bagong Suyanto, bahwa demi keberlangsungan setiap masyarakat pasti berada dalam keadaan tertib. Tanpa keadaan tertib, kehidupan masyarakat tidak mungkin akan berlangsung. Berbeda dengan hal serangga yang berada dalam keadaan tertib karena bekerjanya faktor-faktor biologis secara alami. Berarti pada masyarakat, manusia keadaan tertib selalu ditegakkan atas dasar faktor-faktor yang bersifat kultural serta diusahakan dengan peraturan-peraturan bersifat normatif. Peraturan-peraturan tersebut kadang juga dilakukan sengaja, formal, dan terkodifikasi, seperti dalam bentuk Folkways dan Morse. Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa. Keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol sosial, sarana social engineering, sarana emansipasi masyarakat, sarana legitimasi dan pengontrol terhadap perubahan-perubahan, atau sebagai sarana pendistribusian keadilan. Dalam hal ini, Dragan Milovanovic menyederhanakan fungsi-fungsi hukum dalam 3 kategori, yaitu referensive function, facilitative function, dan ideological function. Karenanya, proses konstruksi mengandung tuntutan akan 3 hal yang oleh Radbert disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Satu hal yang penting bahwa hukum merupakan kepercayaan-kepercayaan yang telah mencapai kemenangan dalam pertempuran antara gagasan-gagasan dan kemudian mengalihkannya dalam bentuk perbuatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan isu terkait masyarakat hukum adat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.